Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Yang paling penting Anda bugar sehat bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Timnas kita, baik senior maupun di U23, sudah bersiap menyambut 1 bulan lagi pelaksanaan pertandingan untuk FIFA Matchday untuk tim senior, Jai Isyas dan kawan-kawan. Kemudian kita akan menyambut juga kualifikasi Piala Asia U23, di mana Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan bertarung satu grup dengan Korsel, ada Laos dan Macau. Sementara bagi Bang Jai dan kawan-kawan akan melakoni laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait. Kalau dihitung dari sekarang di tanggal 5 Agustus berarti tinggal 27 hari lagi. Ya, kita akan menyambut. Tidak lama. Kalau bicara 27 hari, kalau tiap hari berganti tak terasa sudah pada waktunya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Antara dua pelatih kita, Patrick Kluivert di tim senior dan Gerard van den Berg di timnas U23. Dua-duanya itu sangat berkepentingan. Kita tahu Kluivert melatih di senior, tapi asistennya salah satu adalah Gerard van den Berg, di samping Alex Pastoor dan Dani Lansat. Tapi Alex Pastoor memang yang lebih utama ya untuk bisa mendampingi, memberikan instruksi taktik untuk berkoordinasi dengan Kluivert. Sementara Van den Berg itu lebih difokuskan untuk di U23 karena kemarin setelah melakoni laga di AFF kalah lawan Vietnam di final, dan sekarang dia fokus untuk U23. Semua pertandingan ini akan berlangsung di Jawa Timur. Kalau tim senior kan akan bermain melawan Lebanon dan Kuwait itu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara U23 kita itu bergeser main di Sidoarjo, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tepatnya. Ya. Pada waktu yang bersamaan, tim senior itu sesuai jadwal FIFA Matchday akan bersiap di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 September. Sementara timnas U23 juga bersiap di bulan September, tapi di tanggal 3 sampai tanggal 9. Karena jadwalnya tanggal 3 kita itu melawan Laos, kemudian tanggal 6 melawan Macau, dan tanggal 9 melawan Korea Selatan. Semua dikualifikasi Asian Cup atau Piala Asia U23. Kita harus menjadi juara grup kalau bisa untuk lolos langsung. Ya paling tidak kalau tidak juara grup, ya runner up terbaik adalah pilihan kedua. Ya karena ada 4 runner up terbaik di samping 11 tim juara masing-masing grup itu plus 1 tuan rumah Arab Saudi. Tapi tentunya bermain di kandang kita harus juara. Artinya juara grup. Itu yang menjadi target bagi Gerard van den Berg. Tidak mudah, tidak gampang karena ada Korea di sana. Korea Selatan juga berambisi, seperti dalam video saya sebelumnya kan, bahwa Korea itu terus memantau perkembangan timnas U23 kita. Nah, tapi yang perlu saya bicarakan di sini, poinnya teman-teman, tarik-menarik antara pemain di U23 dan di tim senior. Kluivert punya kepentingan. Ya, kepentingan itu apa? Kepentingannya itu bagaimana mengamankan 2 pertandingan di FIFA Matchday ini, baik Lebanon dan Kuwait, untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ini uji coba yang penting dirasakan oleh Kluivert untuk menyongsong putaran keempat Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama kita berada di grup B, akan bermain di Jeddah di Arab Saudi sebagai tuan rumah. Satu lainnya selain Arab adalah Irak. Di sana pun kita harus bisa menjadi juara grup kalau ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Jadi ini tidak mudah untuk bisa menuju ke Piala Dunia. FIFA Matchday ini dianggap baik ya untuk bisa mengukur kekuatan tim kita sendiri untuk menyambut putaran keempat. Tetapi di saat bersamaan memang ada juga keperluan dari tim U23. U23 juga punya kepentingan yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan prioritas, tentunya U23 ini prioritas karena menyangkut Piala Asia untuk bisa lolos. Seperti yang ada sebelumnya kan, kita hampir ke Olimpiade, kandas di semifinal dan di playoff kalau lawan Gini. Kenapa Patrick Kluivert butuh pemain-pemain U23? Karena memang
itu menjadi andalan juga di tim senior seperti Justin Hubner. Kalau bermain dengan 3 back kan kita tahu bersama, Justin Hubner, Jai Ises dan Rizky Ridho. Oke, Justin berdiri di posisi agak ke kiri memang kalau dengan 3 back di tengah dalam formasi 3-4-3. Ridho ada di kanan dan Jai sebagai kapten di tengah. Oke. Nah, Justin Hubner itu diperlukan oleh di timnas U23 untuk bermain katakan dengan 4 back sejajar. Dia mungkin akan bermain sama Dion Marks atau dengan Ferrari, itu terserah dari Vandenberg. Kalau bermain dengan 3 back juga ada Ferrari, Justin Hubner dan Dion Marks, itu yang menjadi opsi bagi Vandenberg. Nah, kalau Justin dipinjam ambil di U23 bermain di sana, berarti di posisi kiri agak kosong. Alternatif lain opsi akan bisa diambil oleh Clifford adalah menarik Calvin Verdong untuk bermain di 3 back. Tetapi kan kita sebenarnya tidak perlu ambil beresiko demikian. Verdong yang biasanya bermain di kiri, dia lebih kuat. Saya lebih suka Verdong itu bermain di posisi kiri. Baik, dengan formasi 3-4-3 kan tim senior itu. Jadi di posisi ini masih ada Mes Hilger sebenarnya, ada Jordi Amat. Cuma mungkin Mes kan lebih bagus bermain di kanan, sama seperti Ridho. Cuma bisa saja coba bermain di kiri. Ya karena memang nggak ada. Daripada Verdong ditarik untuk bermain 3 back, kenapa? Karena 2 kali sudah dicoba di zaman STY juga Verdong bermain saat melawan Cina, teman-teman masih ingat. Kita kalah 2-1. Verdong bermain di situ. Ada Verdong, Jai dan Mes Hilgers. Sementara di kiri diemban oleh Sain Patinama. Di kanan ada Asnawi Mangko Alam kan. Nathan Cho dan Ivar saat itu di starting 11. Kemudian ada Ragnar Oratmangun, ada Witan Sulaiman di kanan dan Rafael Strike. Nah, itu yang komposisi. Kita kalah. Ya. Masih ingat juga kita di Sydney lawan Australia. Verdong juga bermain ke dalam kan. Jai sama Mes. Kevin Dix ada di kanan. Ya, ada Dean James di kiri. Ada Nathan Cho dan Tom Hai bermain di posisi tengah. Jadi itu yang terlihat ya ketika di komposisi back kita bicara di sini kan. Kalau di Australia kita tahu bersama ada Ole di depan ya. Kita bisa melihat Marcelino juga ada bermain di sana. Tapi di posisi back ini ya kalau melihat jangan sampai Verdong ditarik ke dalam lagi. Ya, karena dia memang lebih bagus ada di sana di posisi kiri. Kalau Justin Hubner diambil nih, makanya kita akan melihat apa yang akan dilakukan. Karena banyak pemain bukan di U23 itu dari senior itu ada Marcelino, ya, ada Ivar. Ya, Ivar kan menjadi pelapis utama bagi Joe Pelupesi dan Tom Hai. Ya, memang masih ada Nathan, tapi kan Ivar lebih diutamakan untuk bisa bermain. Tapi Ivar dibutuhkan untuk bermain di U23 juga. Kalau kita ingin tidak kalah lawan Korsel, ya harus pemain-pemain yang bagus. Apalagi kalau ini dianggap prioritas. Tidak boleh malu di kandang. Kita perlu Ivar, perlu Justin Hubner, perlu Rafael Struik. Kalau Rafael oke. Ya karena di depan itu walaupun kita tidak punya Ole, mungkin masih ada Mauro Silva. Tapi Mauro Silva juga akan dipakai, dibutuhkan di U23 untuk di depan. Meskipun di U23 itu ada Raven, tetapi Mauro Silva akan diutamakan. Ya kalau banyak pemain yang diambil kan ini menjadi pemikiran khusus bagi Patrick Kluivert untuk bisa menambal mengisi. Tapi kalau di tim senior saya pikir banyak lah yang untuk bisa dikasih di sana ya. Karena kalau dilihat di posisi tengah juga masih punya kemampuan. Dari Kambuaya juga masih bisa bermain di sana kan. Selain Joe Pelupesi dan Tom Hai, ada Nathan juga di depan ya masih bisa diambil lah. Pemain-pemain yang lain ada Egi ya yang bisa bermain di sana. Ada Vano ya, Stefano Lillipali juga masih bisa diambil ya. Kalau bermain dengan di FIFA Matchday ini ya, melawan Lebanon dan melawan Kuwait, Ramadan Sananta yang sekarang bermain di Brunei masih bisa dipakai di sana. Tetapi kita juga kan tidak boleh kalah melawan Lebanon dan melawan Kuwait. Itu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan poin di FIFA ya, di ranking FIFA kita. Kalau kita sampai kalah 2 kali kan akan turun. Sekarang kita di peringkat 118. Jadi tidak boleh. Kalau perlu kita harus naik untuk mendekati Vietnam di 111. Kalau kita bisa memenangkan 2 laga itu kan kita bisa menekan Vietnam. Mungkin di 112 kita bisa naik sampai ke situ. Ya. Jadi rame ya, itu yang menjadi dilema ya untuk bagaimana Patrick Kluivert bisa mempertahankan, tidak memberikan kepada Vandenberg, sementara ini adalah asisten dia yang dibutuhkan juga memang tuh. Kalau tidak ada Justin Hubner, tidak ada Ivar, tidak ada Marcelino. Ya. Kemudian tidak ada Mauro Silva, tidak ada Rafael di sana. Sulit untuk mengalahkan Korea. Berat.
dengan ada Ivar juga kita masih 50-50 bisa dikatakan ya. Ada Marcelino juga, tidak gampang saya katakan melawan Korea, walaupun apalagi kalau mereka tidak bermain dan semua diplot untuk bermain di FIFA Matchday yang melawan Lebanon dan Kuwait dengan mengandalkan sebagian besar pemain-pemain yang ada kemarin di Piala AFF atau Piala ASEAN sulit mengalahkan Korea. Kita akan dibantai oleh Korea. Makanya kita perlu pemain-pemain seperti Justin Hubner, kemudian Ivar, ya, Mauro Silstra, Marcelino, Rafael Stoic harus ada. Even kalau Miliano Jonathan ada pun dia masih bisa dipakai di tim U23. Ya. Kalau di belakang mungkin ya kita masih kuat, ada tim tambahan amunisi tim Gibbons kan bersama dengan Dion Marks. Tetapi mereka tidak akan dipakai di tim senior. Namun kita akan sangat kehilangan kalau tidak ada mereka, kalau Kluivert mempertahankan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Makanya tentunya kita akan tunggu ya bagaimana cara untuk pembagian tugas di antara Kluivert dan Van den Berg. Pasti mereka berdua ya akan banyak berbicara, kan teman baik, sahabat, apalagi antara pelatih kepala dan asisten. Tentunya harus ada opsi lain, ada solusi terbaik ya. Dua-duanya penting, tapi kalau bisa mengutamakan U23 karena ini menyangkut untuk bisa lolos ke Piala Asia ya. Mungkin saja Patrick Kluivert akan dalam tanda kutip ya, quote to quote, akan mengalah memberikan kepada Gerald Van den Berg. Sementara di yang lain yang sisanya bisa diisi oleh pemain lainnya. Semoga ada 2 tambahan lagi yang masuk ya, bisa memperkuat tim senior agar kita lebih kuat. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tim nasional kita di 2 ajang berbeda, satu FIFA Matchday, satu U23, tapi di waktu dan bulan yang sama, dua-dua punya kepentingan. Ciao.